Shalom Bapak dan Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Jumat 25 Agustus 2023, saya Pendeta Hendro Seljatem bersama istri Ibu Diana Seljatem bergantian mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang begitu mengasihi kami bersyukur kepadamu di pagi hari yang indah ini. Kami datang kepadamu mengawali hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami boleh mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dari Mazmur 67 ayat 7 dengan judul Allah memberkati tanah. Mazmur 67 ayat 7, demikian firman Tuhan, tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Dari bacaan tadi kita mau mempelajari atau menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan berikut ini. Apa yang hendak pemazmur katakan dalam ayat ini tentang Allah memberkati tanah? Pemazmur hendak menyatakan kepada kita bahwa kesejahteraan yang dinikmati oleh pemazmur dapat terlihat dalam hasil panen yang berlimpah-limpah sebagai bukti nyata yang merupakan tanda berkat Tuhan. Tanah telah memberi hasilnya. Ada satu hal yang paling penting dalam ayat ini, yaitu kekaguman pemazmur akan karya penyelamatan dan penyertaan Allah melalui hasil bumi. Allah pasti akan memberkati umatnya, karena ketika kita menyadari bahwa Allah itu sumber berkat bagi hidup kita, dan ketika kita meminta berkat dari Allah, maka Allah sendirilah yang akan memberkati kita. Apa manfaat dari hasil tanah itu dalam ayat ini? Manfaatnya dari hasil tanah itu yang adalah berkat Allah, agar supaya umat manusia dapat menikmati hasil tanah dan dapat mengelola tanah dengan baik, serta bersyukur karena berkat yang Allah berikan dari hasil tanah itu. Dalam Ulangan 28 ayat yang ke-8 berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini mengartikan bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas kita, di dalam lumbung kita, dan di dalam segala usaha kita. Ia akan memberkati kita di negeri yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Allah tidak pernah membuat manusia kecewa, dan berkat selalu Ia limpahkan kepada semua orang, termasuk orang benar dan orang jahat.
Apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh berkat? Yang harus kita lakukan sebagai kewajiban kita sebagai umat yang percaya adalah dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan berharap kepada Allah secara utuh. Dengan demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan dalam Imamat 26 ayat 4, "Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya." Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Berdasarkan firman Tuhan dan uraiannya, apa yang menjadi komitmen kita? Yang menjadi komitmen kita di hari ini yaitu yang pertama, kita bersyukur karena berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang kedua, kita yakin dan percaya bahwa Allah menyediakan berkat bagi manusia melalui tanah yang dikelolanya. Puji Tuhan, mari kita lakukan komitmen kita. Dan kita juga perlu membagikan kebenaran hari ini kepada orang lain. Baik, mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan memuji kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang menyediakan segala berkat bagi setiap kami, bahkan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengarkan renungan hari ini dan terus memuji, mengharapkan kuasa Tuhan atas seluruh kehidupan mereka di tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.